Di tengah kesibukan sang suami yang bekerja di luar kota, nampak seorang wanita kesepian hingga akhirnya berjelajah cinta di sosial media. Berpacaran dengan suami orang nampak nyaman, ternyata dirinya dihabisi lelaki tersebut. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Kediri. Seorang wanita cantik bernama Anik, berusia 35 tahun, kesehariannya adalah ibu rumah tangga dengan 2 anak. Punya rumah tangga yang bahagia, bahkan suaminya dengan pekerjaan mentereng, perekonomiannya tak kurang. Anik sendiri bahkan tak hanya menjadi ibu rumah tangga, namun dirinya pun punya usaha dengan penghasilan yang cukup banyak juga. Sebenarnya ini adalah pernikahan kedua untuk Anik. Di pernikahan pertamanya tak berjalan lancar hingga bercerai. Di pernikahan kedua menikah dengan Suherman tampak bahagia, penuh dengan kebahagiaan dan materi yang berlimpah. Namun beberapa bulan kemudian tampaknya suami Anik harus bekerja di luar kota. Suherman sendiri nampaknya bolak-balik Kediri demi keluarganya dan pekerjaannya. Di awal semua baik-baik saja untuk Anik. Anik sendiri fokus dengan pekerjaan dan mengurus anak-anak. Namun tiba-tiba dalam diri Anik ada kesepian, merasa dirinya ada yang kurang, yaitu dalam masalah perkasuran. Anik merasa dirinya perlu, hingga gelisah dan berpaling mencari pelukan dari lelaki lain. Seperti yang keluarganya tahu, Anik sendiri memang aktif di sosial media. Lama-lama Anik pun berkenalan dengan beberapa lelaki tanpa sepengetahuan sang suami. Anik menghilangkan kejenuhan di sosial media hingga akhirnya Anik pun berkenalan dengan seorang lelaki tampan yang mengaku pengusaha. Berkomunikasi dengan lelaki tersebut, merasa cocok, mengobrol hingga akhirnya nyaman. Lelaki tersebut bernama Dedi, berusia 38 tahun. Nampaknya lelaki inilah yang berhasil menaklukkan Anik hingga akhirnya Anik pun tak berkenalan dengan lelaki manapun. Setiap hari Anik dengan Dedi sendiri berkomunikasi, tak hanya via online. Lama-lama akhirnya keduanya pun bertemu satu sama lain. Anik sendiri bahkan saat itu menjemput Dedi dan menemui Dedi duluan. Suatu hari Anik pun menjemput Dedi dan jalan-jalan berujung ke hotel. Makin seru hubungan mereka dan makin serius usai pertemuan berikutnya. Di pertemuan-pertemuan itu Dedi lah yang selalu ditraktir oleh Anik. Bahkan Dedi sendiri tak pernah mengeluarkan uang. Anik sendiri nampaknya tak keberatan, merasa dirinya mampu dan dirinya yang mengeluarkan uang. Anik sendiri tanpa firasat apapun, percaya semua omongan Dedi yang mengungkapkan dirinya adalah pengusaha dan seorang duda. Namun pada kenyataannya, Dedi sendiri adalah suami orang dengan 3 anak. Bahkan yang lebih mengejutkan dari cerita ini, Dedi sendiri bukanlah seorang pengusaha, melainkan seorang pengangguran. Selama ini bahkan keluarga Dedi pun dinafkahi oleh istri Dedi yang bekerja. Karena hubungan mereka makin lengket tanpa pengetahuan dari suami Ani, suatu hari Ani pun izin ke keluarganya untuk ada pergi keluar kota demi urusan bisnis. Ani sendiri mengaku memang akan pergi cukup lama, dirinya menggunakan mobil. Saat itu Ani ingin bertemu dengan Dedi. Ani yang menjemput Dedi dan tak lama setelah mereka bertemu, Dedi pun mengambil kemudi. Dedi yang menyetir dan Ani menemani di sebelahnya. Hingga keduanya pun berjalan-jalan, mereka akan ke suatu tempat. Namun berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, kali ini Dedi mengajak untuk jalan-jalan ke tempat yang agak sepi. Bahkan saat itu perjalanan mereka pun melewati hutan-hutan yang jarang dilalui orang-orang. Tiba-tiba Dedi pun ingin berhenti istirahat di hutan dan Ani percaya. Dedi memantau semua kondisi aman tanpa ada yang melintas. Dedi yang sedang mengajak ngobrol Ani, tanpa Ani sadari langsung membekap Ani. Dedi pun mencekik Ani, membekap hingga beberapa kali memukul. Saat itu Ani pun mencoba berontak, namun ternyata tenaganya kalah oleh Dedi hingga akhirnya Ani pun menghembuskan napas terakhirnya. Mencoba meyakinkan kalau Ani sudah tidak bernapas lagi, Dedi pun menjerat Ani dengan kabel hingga merasa benar-benar tak bergerak. Dedi pun melepaskannya. Mengambil semua harta benda milik Ani dari emas, uang, handphone dan juga mobil, Dedi langsung melempar Ani ke jurang yang nampaknya merasa yakin kalau di jurang tersebut Ani tak akan ditemukan. Meninggalkan Ani begitu saja di sana hingga akhirnya Dedi pun pulang dan berakting seperti tak terjadi apa-apa. Sementara di keluarga Ani, nampaknya Ani yang tak kunjung beberapa hari hingga akhirnya keluarga melaporkan kepada suami Ani dan suami Ani pun melaporkan kepada pihak kepolisian. 2 hari kemudian jasad Ani ditemukan oleh warga yang tengah melintas. Warga tersebut langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian datang membawa jasad Ani ke rumah sakit. Pihak kepolisian identifikasi korban dengan sidik jari. Jasad tersebut adalah Anik yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sendiri.
Tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini. Berkat kerja keras pihak kepolisian tanpa menunggu lama, akhirnya Dedi pun berhasil diamankan di Kediri dan dimintai keterangannya. Tak bisa mengelak lagi ada percakapan di sosial media, perkenalan mereka, bahkan janjian mereka bertemu. Dedi pun akhirnya mengakui dirinya pelakunya dengan motif karena tergoda uang Anik yang banyak, kekayaan wanita selingkuhannya yang ingin dimiliki sendiri. Diamankan terkait permasalahan ini, Dedi pun diadili hingga akhirnya menerima hukuman 15 tahun hingga seumur hidup. Keluarga dari Anik sendiri tak menyangka kalau Anik adalah laki lain, bahkan Anik kesepian. Selama ini Anik tampak berhasil menutupi kehidupan kesepiannya dengan bekerja dan kumpul dengan anak-anak. Suami dari Anik sendiri memaafkan Anik, namun tetap menginginkan Dedi dihukum seberat-beratnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.